Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Atria, NIM 19075058. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan GMP pada penanganan pasca panen kopi rakyat untuk menurunkan ochratoxin produk kopi. Yang pertama yaitu pengertian GMP. Good Manufacturing Practice atau GMP memiliki beberapa pengertian yang cukup mendasar, yaitu yang pertama, suatu pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi makanan agar aman bermutu dan layak untuk dikonsumsi. Yang kedua, berisi penjelasan-penjelasan tentang persyaratan minimum dan pengolahan umum yang harus dipenuhi dalam penanganan bahan pangan di seluruh mata rantai pengolahan, mulai dari bahan baku sampai produk akhir. Dapat kita simpulkan bahwa GMP atau Good Manufacturing Practice adalah cara berproduksi yang baik dan benar untuk menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. GMP adalah kelayakan dasar yang harus dapat dilaksanakan secara baik sebelum dapat menerapkan HACCP. Selanjutnya yaitu identifikasi GMP pada perkebunan kopi rakyat di Sidomulyo. Yang pertama, peralatan. Peralatan yang digunakan yaitu yang pertama mesin finisher. Mesin ini digunakan untuk memecah kulit kopi dari hasil panen sehingga akan didapatkan kopi dengan kulit gelondong. Perawatan mesin finisher ini dilakukan dengan pencucian dan pembersihan setiap akan dan setelah dipakai. Dan untuk pengecekan peralatannya dilakukan saat musim panen. Yang kedua yaitu tenaga kerja. Sebelumnya peralatan yang kedua yaitu mesin huller. Mesin huller difungsikan sebagai alat untuk memecah kopi yang masih dilapisi kulit gelondong yang telah dikeringkan selama 5-9 hari dengan ketebalan 3-5 cm untuk digiling menjadi kopi beras yang selanjutnya dipasarkan. Yang kedua yaitu tenaga kerja. Untuk tenaga kerja, dalam proses manufacturing dari kebun rakyat Sidomulyo, dalam proses penyisap dan huling, para kelompok tani hanya berpakaian biasa dan menggunakan pelindung muka saja, sehingga terlindungi dari kotoran yang timbul dari proses huling dan finisher. Untuk proses penggudangan, pekerja yang bertugas membawa karung berisi kopi hanya memakai pakaian biasa. Yang ketiga yaitu gudang. Di perkebunan rakyat Sidomulyo terdapat 2 bangunan gudang yang digunakan untuk menyimpan hasil produksi. Pada gudang ini diletakkan karung-karung kopi yang telah selesai diolah. Yang keempat yaitu proses produksi. Proses produksi kopi beras yang dilakukan di Sidomulyo masih menggunakan proses yang sangat sederhana. Pada proses pemanenan tidak dilakukan pemisahan antara biji merah, kuning, atau hijau. Semua hasil biji kopi langsung dikumpulkan dan diproses pada tahap selanjutnya. Proses selanjutnya adalah pengupasan kulit biji menggunakan mesin finisher. Untuk mendapatkan hasil biji kopi beras yang memiliki mutu yang baik dan seragam, diperlukan satu tahapan proses yang harus ditambahkan sebelum dilakukan pengupasan, yaitu proses sortasi buah. Proses sortasi merupakan tahapan yang perlu ditambahkan pada pengolahan kopi beras di Sidomulyo. Sortasi dilakukan pada buah yang dipanen dan sortasi biji kering. Sortasi buah dilakukan untuk menyeragamkan mutu kopi yang dihasilkan. Yang kelima yaitu prosedur operasi standar. Untuk penanganan pasca panen kopi secara kering, prosedur operasi yang dapat dilakukan adalah yang pertama pemanenan dan sortasi buah, yang kedua pengeringan, yang ketiga pengupasan kulit atau huling, yang keempat pengemasan dan penggudangan, yang kelima bangunan, dan yang keenam kontrol hama. Selanjutnya yaitu penerapan GMP pada perkebunan kopi rakyat di Sidomulyo. Terdapat 2 titik kritis tahapan yang sangat berpotensi menyebabkan tumbuhnya kapang Aspergillus ochratius yang mampu menghasilkan ochratoxin. Tahapan tersebut adalah yang pertama yaitu tahapan pengeringan. Penetapan standar kadar air yang terlalu tinggi bisa menyebabkan Aspergillus ochratius ini tumbuh. Kenaikan kadar air melebihi 14% dikhawatirkan akan menyebabkan tumbuhnya kapang penghasil ochratoxin. Oleh karena itu, sebelum disimpan, hendaknya biji kopi harus benar-benar kering, yaitu kadar airnya harus kurang dari 14%.
Yang kedua yaitu tahap penyimpanan. Penerapan GMP pada tahapan ini dilakukan dengan mengemas kopi ke dalam karung yang bersih dan ditumpuk di atas landasan kayu, serta tidak menempel pada dinding untuk menghindari peningkatan kadar air karena kelembapan lantai dan dinding. Perbaikan cara penyimpanan sesuai GMP masih belum terlaksana dengan optimal, karena pada tumpukan karung masih belum diberi alas dari kayu dan karung masih menempel pada dinding. Hal ini dikarenakan karena pembuatan alas masih belum terlaksana. Tetapi, pada tempat penyimpanan yang kedua harus hampir sesuai dengan GMP, namun komunitas kopi masih disimpan bersama komunitas lain. Selanjutnya yaitu manfaat penerapan GMP dalam industri pangan. Adapun manfaat dari penerapan GMP sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjamin mutu kualitas dan keamanan pangan. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan dalam keamanan produk dan produksi. Yang ketiga, mengurangi kerugian dan pemborosan. Yang keempat, menjamin efisiensi penerapan HACCP. Yang kelima, memenuhi persyaratan peraturan atau spesifikasi. Yang keenam, meningkatkan image dan kompetensi perusahaan atau organisasi. Yang ketujuh, meningkatkan kesempatan perusahaan atau organisasi untuk memasuki pasar global melalui produk atau kemasan yang bebas bahan beracun seperti kimia, fisika, dan biologi. Yang kedelapan yaitu meningkatkan wawasan dan pengetahuan terhadap produk. Dan yang kesembilan yaitu menjadi pendukung dari penerapan sistem manajemen mutu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.